Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin ya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala amma ba'd. Sallallahu azza wa jalla di kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ibtagha wara'a dzalika fa'iqahul 'adu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim qaun walladzina hum bi syahadatihim qaimun walladzina hum ala sholatihim yuhafizun ulaika fi jannatin. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadisin qudsi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is-shaimi farhatani, farhatun inda fitratin wa farhatun inda liqa'i rabbi, tafakun. Sahabat shaimin dan shaimat rahimani rahimakumullah. Begitu banyak nikmat dan karunia Allah bahkan kita sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk selalu tahmid, tasbih, tahlil dan bertakbir terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hari ini kita dipertemukan bulan yang akan memberikan kita banyak sekali kebahagiaan. Bahkan bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keutamaan-keutamaan, serta bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan segala-galanya bagi hambanya yang menjalankan ibadah puasanya betul-betul dengan iman dan takwa kepada Allah, serta isabat dan penuh mengharapkan ridho rahmat dari Allah, dan dengan ilmu pengetahuan yang sempurna tentang bagaimana melaksanakan ibadah Ramadan tersebut. Salawat beserta salam senantiasa pula kita jauh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya saat kita sangat amat kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Sahabat shaimin dan shaimat rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan ini ada dua kebahagiaan yang pastinya berhak untuk dimiliki oleh mereka orang-orang yang menjalankan ibadah puasanya, iman dan takwa, serta pengharapan yang besar atas karunia serta ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, dia bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ada kebahagiaan bagi mereka orang-orang yang is-shaimi farhatani. Dua kebahagiaan bagi orang-orang yang jalankan ibadah. Yang pertama, farhatun inda fitratin, yakni kebahagiaan ketika mereka
berbuka puasa. Siapa yang tidak berbahagia ketika berbuka puasa? Bagaimana sudah seharian penuh orang-orang yang beriman dan bertakwa menjalankan ibadah puasanya dengan menjaga nilai-nilai puasanya dari hal-hal yang akan merusak, menggugurkan, bahkan sampai yang membatalkan puasa. Sebuah jihad, sebuah usaha yang sangat amat luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Maka wajar ketika mereka berbuka puasa, mereka merasa senang, mereka merasa bahagia. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan, waqala shaim, dan berkatalah puasa itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana Tuhun, dia telah mencegah dirinya, menahan dirinya untuk tidak makan dan minum, serta menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang akan menggugurkan dan membatalkan, serta menghilangkan nilai-nilai puasanya. Ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah puasa ini berkata, jadikanlah aku syafaat bagi hamba-Mu. Ini adalah kebahagiaan yang dimiliki hanya untuk orang-orang yang berpuasa, dan tidak akan dimiliki rasa bahagia ini oleh orang-orang yang tidak berpuasa. Kemudian yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan ketika orang-orang yang berpuasa ini bertemu dengan Rabb-nya. Rabb, pencipta, pengatur, pemelihara alam semesta ini beserta isi. Rabb yang memberikan kita rezeki. Rabb yang memberikan kita penghidupan. Rabb yang memberikan kita segala-galanya. Maka ketika kita seorang hamba bertemu dengannya, asbab daripada puasa yang kita lakukan, yang kita laksanakan, maka tidak ada kebahagiaan yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka adalah kecuali surga yang penuh dengan kenikmatan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mencari hal yang lain selain daripada bagaimana ia menjaga kualitas puasanya, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang melampaui. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah. Agama ini adalah amanah. Wa ahdihim, dan orang-orang yang menjaga janjinya kepada Allah. Dan kaidah-kaidah agama itu merupakan janji yang harus dilaksanakan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Lalu mereka bagaimana menjadikan syahadat sebagai dasar untuk mereka melakukan segala aktivitas yang ada di alam dunia ini. Karena sesungguhnya syahadat itu adalah merupakan kontrol utama bagi seorang hamba untuk ia beraktivitas, berkarya, berinovasi dalam kehidupan di alam dunia ini. Dan walladzinahum ala sholatihim yuhafiz, dan mereka menjaga kualitas peribadatannya kepada Allah. Nah, inilah yang dilakukan oleh mereka orang-orang yang berpuasa. Menjaga
kualitas ibadahnya kepada Allah, memperkaya kehidupannya di bulan Ramadan itu ya dengan nilai-nilai ibadah yang luar biasa, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang biasanya mereka hanya melaksanakan sholat 5 waktu, ketika Ramadan tiba mereka tambah dengan sholat tahiyatul masjid, mereka tambah dengan sholat sunnatul wudu'nya, mereka tambah lagi dengan sholat mutlaknya, ditambah lagi dengan sholat rawatibnya, ditambah lagi dengan sholat lailnya, ditambah lagi dengan sholat tahajudnya, ditambah lagi dengan sholat witirnya. Luar biasa peribadatan mereka orang-orang yang melaksanakan Ramadan ini dengan imanan wahtisaban. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasa bangga melihat hamba-hambanya yang mereka melaksanakan perintah agama ini dengan terukur, dengan penuh rasa tanggung jawab. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengingkari janjinya, kecuali bagi mereka hanyalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka daripada itu, soimin dan soiman, ingatlah, sesungguhnya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya terbagi 2 golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang datang ke hadapan Allah dengan membawa seluruh sivitas ibadahnya, dengan membawa seluruh amal-amal solehnya, dengan membawa seluruh karya-karya terbaiknya, ketika dia diamanahkan oleh Allah untuk menjalani kehidupan di alam dunia ini. Dan yang kedua, ada mereka yang datang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak sedikit pun membawa ibadah kepadanya, dengan tidak sedikit pun membawa sivitas dan kreativitas yang baik yang ia ciptakan, yang ia perbuat ketika ia diamanahkan untuk hidup di alam dunia ini. Dan tidak ada satupun nilai-nilai ketuhanan yang dibawa olehnya kecuali hanya kemusyrikan. Maka tentunya golongan yang kedua ini tidak ada tempat yang lain kecuali mereka hanya akan mendapatkan kemurkaan, kehinaan, dan belenggu yang sangat kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ramadan, kesempatan bagi kita untuk menempatkan diri kita dalam wujud sebagai seorang hamba pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghambakan diri, dan mari kita jaga kualitas ibadah, amal perbuatan kita, kreativitas dan aktivitas kita dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan mengkontrolnya dengan sebaik-baiknya, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki ketika bertemu dengan Allah Jalla Jalla. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.